Get back in your car right now! Remain with your Halo, apa kabar generasi COVID? Bagaimana? Pagi ini udah belum? Untuk menambah asupan virus di masa pandemi ini, kali ini kami dari Mukidi Channel akan membahas film yang menceritakan tentang penyebaran virus yang terjadi pada seluruh dunia. Tanpa banyak berbacot ria, langsung saja kita simak alur ceritanya. World War Z merupakan film horor kiamat tahun 2013 yang disutradarai oleh Mark Foster. Skenario yang ditulis oleh Matthew Michael Carnahan didasarkan pada novel tahun 2006 berjudul sama karya Max Brooks. Film ini dibintangi saudara kembar saya yaitu Brad Pitt sebagai Gary Land. Wah, anjir, kapan mak gua ngelahirin Brad Pitt? Diceritakan, Gary adalah seorang mantan anggota penyelidik PBB yang harus keliling dunia untuk mencari cara menghentikan wabah mirip congornya. Mama pergi dulu ya. Dah. Di awal, kita diperlihatkan sebuah keluarga. Terlihat keluarga tersebut sangat bahagia. Sakinah, mawadah, dan waspadalah, waspadalah. Film ini diawali dengan perjalanan keluarga Gary Land. Ia merupakan ex-staf PBB. Dikisahkan, Gary dan keluarga sedang dalam perjalanan menuju Philadelphia dan mereka sedang terjebak kemacetan. Dalam kemacetan itu, Gary mendengar laporan dari radio bahwa sedang terjadi wabah di seluruh dunia. Wabah itu disebabkan oleh virus zombie 19 dan semua berubah saat hal yang tak terduga. Semua berubah seketika, keadaan kota menjadi kacau dan orang-orang terlihat berlarian. Terlihat orang-orang saling menyerang. Serangan itu membuat korban yang tergigit berubah menjadi zombie. Setelah itu, keluarga Gary berhasil kabur dan Gary meminta bantuan kepada temannya di PBB untuk menjemputnya menggunakan helikopter. Sambil menunggu diselamatkan, Gary dan keluarga bersembunyi di sebuah komplek apartemen untuk menghindari kejaran para zombie. Dan akhirnya, Gary bisa kabur dari zombie dengan dijemput helikopter. Scene berpindah di sebuah kapal angkatan laut AS. Singkat cerita, Gary Land dan keluarga berhasil dievakuasi dari kota. Dia dan keluarga harus diisolasi di kapal angkatan laut AS tersebut. Di sini, tim analis dan personel militer sedang mempelajari penyebaran wabah tersebut di seluruh dunia. Seorang ahli virus, Dr. Fazbach, berpendapat bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus yang asal-usulnya harus ditemukan agar vaksinnya bisa dikembangkan. Komandan memberitahu Gary untuk menyelidiki virus ini dan membantu Dr. Fazbach menemukan sumbernya agar keluarganya bisa tetap tinggal di kapal tersebut. Ia terpaksa menerimanya. You want to help your family? Let's figure out how we stop this. It's your choice, Mr. Lane. Simple. Gary Land dan Dr. Fazbach dengan dibantu tim Densus 88 dikirim untuk ke Camp Humpers, pangkalan militer Korea Selatan, tempat pertama kali kata zombie itu disebut. Setibanya di pangkalan, mereka diserang dan Fazbach tidak sengaja terjatuh terpleset dan akhirnya meninggal. Di sana, Gary mengetahui dari beberapa korban yang selamat bahwa zombie tertarik dengan suara. When I say so, and very carefully. The noise. Are they drawn to it? Yeah. Komandannya juga memberitahu Gary tentang warga lokal yang mulutnya berbusa menggigit dokternya. Ia memperlihatkan sebuah ruangan penuh jasad terbakar, tempat mereka pertama kali melihat wabah tersebut. Kemudian, Gary bertemu seorang mantan agen CIA yang tertangkap karena menjual senjata ilegal kepada Rusia. Gary diberitahu agen CIA tersebut agar pergi ke Yerusalem, menemui kepala dinas intelijen Israel Mossad, yaitu Jurgen Warmbur. Oh no, I'm going to Jerusalem. I'm your co-pilot. Di Yerusalem,
Jurgen Warmbum telah mendirikan benteng zona aman tepat sebelum wabah tersebut menyebar ke seluruh dunia. Artinya, Israel sebelumnya sudah tahu peristiwa ini akan terjadi. Di Yerusalem, Gary bertemu Warmbum. Warmbum menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum intelijen Israel yang biasa kita kenal Mossad telah menguping pembicaraan seorang jenderal India yang mengatakan bahwa tentara Indi sedang memerangi sosok tak mati. Dari informasi tersebut, maka Israel membangun dinding atau zona karantina dan mereka mengizinkan warga sipil yang tidak terinfeksi boleh masuk. How did Israel know? We intercepted a communique from an Indian general saying they were fighting the Rakshasa. Translation: zombies. Technically undead. Saat para warga sipil sedang bernyanyi-nyanyi ria, para zombie berhasil naik di atas benteng dan berhasil masuk. Seketika itulah terjadi keributan dan warga berlari berhamburan. Tentara pengawal Gary, yaitu Segen, digigit oleh zombie dan Gary langsung mengamputasi tangannya agar tidak berubah menjadi zombie. Akhirnya, mereka bisa kabur dari Yerusalem dengan menumpang pesawat. Saat di pesawat, Gary menghubungi Thierry dan memberitahu pilot pesawat agar pesawat mereka dialihkan ke Cardiff Wallace supaya Gary bisa mengunjungi fasilitas riset WHO untuk membantu penelitian vaksinnya. Sementara itu, di pesawat ada seekor zombie dan berhasil menyerang para penumpang. Seketika itu kondisi di pesawat berubah menjadi kacau, sehingga Gary terpaksa melemparkan granat ke belakang pesawat. Ledakan tersebut menurunkan tekanan kabin dan semua orang yang terinfeksi zombie terlempar keluar pesawat, dan akhirnya pesawat jatuh dan berhasil mendarat darurat. Gary dan Segen selamat, kemudian mereka berhasil tiba di fasilitas riset WHO. Tapi, Gary pingsan karena tertusuk serpian pesawat. Setelah jerawat, akhirnya Gary sadar dan mulai menjelaskan tujuannya untuk apa dia kesini. Gary mengungkapkan ke para peneliti bahwa korban yang terinfeksi tidak menggigit orang-orang yang sakit. Mereka orang-orang yang sakit dianggap tidak cocok sebagai inang berproduksi virus tersebut. I have witnessed him literally bypass people. Walk right around him like a river around a rock. Why? I think because those people were sick. I think they were terminal, and these things could sense it. I think they're spreading a pathogen, and they need a healthy host. Lalu, Gary bersedia menguji patogen fatal tersebut, namun dapat disembuhkan pada dirinya. Akan tetapi, tempat yang menyimpan patogen tersebut berada di gedung sebelah, dan di gedung tersebut dipenuhi zombie. Setelah sebelumnya salah seorang dokter menginfeksi dirinya sendiri dan teman-temannya, Gary dibantu dengan Segen dan salah satu seorang peneliti memasuki gedung tersebut. Di dalam gedung tersebut terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan para zombie yang memaksa Segen dan peneliti itu harus kembali. Sementara itu, Gary masih di gedung tersebut. Setelah berjibaku dengan para zombie, akhirnya Gary berhasil mencapai ruang penyimpanan patogen tersebut. Kemudian, Gary mulai mengambil sebuah patogen yang ada di situ untuk dibawanya. Tetapi saat dia mau keluar ruangan, tiba-tiba ada seekor zombie yang sedang menunggunya di luar. Gary tak punya pilihan. Terpaksa, dia harus menyuntikkan patogen tersebut untuk mengujinya, sekaligus mencoba apakah patogen tersebut bisa menyamarkan dari penglihatan para zombie. Setelah Gary menyuntikannya, Gary pun berhasil, dan dia kembali ke gedung utama melewati para zombie dengan aman. Para dokter bahagia atas penemuan tersebut, lalu menyembuhkan Gary setelah tiba di gedung utama. Dan akhirnya, Gary kembali ke Freeport, Nova Scotia, sebuah zona aman di mana keluarganya diisolasi di tempat tersebut.
Sebuah vaksin yang diambil dari beberapa patogen mematikan langsung dikembangkan. Vaksin tersebut berperan sebagai penyamaran dari zombie bagi warga sipil yang mengungsi dan tentara yang memerangi zombie. Rekaman selanjutnya menampilkan perlawanan terhadap zombie di seluruh dunia. Umat manusia memiliki harapan Umat manusia memiliki harapan dan Gary mengatakan bahwa ini belum berakhir dan waspadalah, cerita pun selesai. Film ini sama halnya dengan film zombie yang lain. Namun, yang membedakannya adalah di ending, umat manusia mempunyai harapan untuk memberantas para zombie, tentunya dengan vaksin yang ditemukan Gary. Dan film ini sendiri mendapatkan rating 7 di IMDb, mungkin karena akting dari saudara kembar saya, Brad Pitt, yang sangat menawan. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan dan menyinggung. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa support kami dengan memencet tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian, karena support kalian sangat berharga bagi kami yang pengangguran. Muki di channel pamit undur diri. Bye bye.